Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Herwani. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah STEM Rais. Di sini saya akan membahas tentang teknik memfasilitasi kesepakatan atau kesimpulan. Nah, di teknik memfasilitasi kesepakatan atau kesimpulan ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu karakter fasilitator. Nah, fasilitator perlu mengembangkan cara dan teknik campur tangan dalam kegiatan belajar. Nah, fasilitator juga akan mengembangkan cara yang berbeda sesuai peran atau tugas yang dibawakannya. Misalnya, dalam pemandu kegiatan belajar, fasilitator melakukan intervensi untuk menyesuaikan kembali melakukan proses tujuan dan metode belajar. Nah, yang kedua yaitu saat berperan sebagai pengelola kegiatan belajar, fasilitator melakukan intervensi untuk mendorong semangat, motivasi dan kesadaran potensi pribadinya. Nah, yang ketiga, sebagai pembebas, fasilitator melakukan intervensi atau campur tangan dengan menggunakan kompetensi keilmuannya untuk mendorong peserta belajar dan mengembangkan sikap kritis seperti seorang ilmuwan. Untuk poin kedua, di teknik memfasilitasi kesimpulan atau kesepakatan, yaitu cara mengembangkan analisa bersama. Nah, seorang yang kritis adalah seorang yang mampu melakukan penilaian untuk bisa mengambil keputusan dan menjadi individu yang bebas. Tetapi yang paling penting adalah penguasaan teknik intervensi yang ditujukan untuk memperkuat kemampuan analisis peserta belajar secara bertahap. Nah, di sini poin ketiga yaitu teknik analisis bersama. Teknik analisis bersama tersusun beberapa poin lagi, yakni yang pertama yaitu memberi nama sesuatu atau yang disebut dengan naming. Nah, yakni memberi nama setiap langkah atau setiap kegiatan. Yang kedua yaitu mendaftarkan atau mengumpulkan, di mana mendaftarkan topik-topik informasi yang dibutuhkan peserta kelompok. Nah, yang ketiga yaitu memberi nilai atau scoring. Memberi nilai 1 sampai 10 untuk menilai bobot sejumlah masalah yang dirasakan masyarakat atau matriks prioritas masalah. Nah, yang keempat yaitu mengurutkan. Mengurutkan kejadian berdasarkan kronologi waktu. Yang kelima yaitu membandingkan atau comparing. Nah, membandingkan di sini yaitu membandingkan keunggulan sejumlah komoditi berdasarkan sejumlah kriteria. Nah, yang keenam yaitu menghitung dan mengukur. Di sini menghitung dan mengukur yaitu menghitung misalnya jumlah pendapatan. Nah, yang poin yang ketujuh yaitu mengkaitkan atau menghubungkan, di mana menghubungkan antara kegiatan atau keadaan dengan musim. Nah, yang kedelapan yaitu memperkirakan perubahan ke depannya. Yang kesembilan yaitu menseleksi, di mana memberi nilai untuk memilih komoditi unggulan. Yang kesepuluh yaitu telling atau menceritakan. Menceritakan di sini itu menggambarkan suatu permasalahan. Yang ke-11 yaitu membuat diagram. Membuat diagram ini mengurutkan kegiatan atau kejadian berdasarkan tahap-tahapnya yang menjadi sebuah proses. Nah, yang terakhir yaitu membuat model, di mana menggambar atau membuat maket. Nah, selanjutnya ada poin 2 metode pengambilan kesimpulan dari teknik memfasilitasi kesepakatan dan kesimpulan. Ada 2 metode yaitu deduktif dan induktif. Metode pertama yaitu deduktif, di mana metode ini atau cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh konkret. Nah, metode yang kedua yaitu induktif. Metode induktif ini kebalikan dari metode yang pertama yaitu metode deduktif. Contoh konkret diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu teori fasilitasi proses kesepakatan. Tugas seorang fasilitator dari kegiatan belajar adalah mendorong peserta belajar menyepakati suatu gagasan. Yaitu misalnya fasilitator mengembangkan proses yang bisa melatih keterampilan peserta untuk bersepakat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya, fasilitator mengembangkan kebiasaan untuk berbeda pendapat orang lain dan menghormati pendapat orang lain. Nah, yang ketiga yaitu fasilitator
mampu mendorong peserta untuk menghasilkan kesepakatan secara tepat dan berguna untuk diterapkan. Nah, poin yang terakhir yaitu cara merumuskan kesepakatan bersama. Merumuskan kesepakatan bersama bisa dilakukan secara bertahap di dalam proses maupun di tengah proses bisa saja. Yang diperlukan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dibahas sebelumnya. Nah, sekian dari penyampaian dari saya, Rika Irwani. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.